Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya, meskipun di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini. Di video kali ini saya akan membahas mengenai mungkin nggak sih PPh pasal 21 itu lebih bayar ya. Jadi PPh pasal 21 itu kan pada dasarnya kalau sebagai pemotong atau sebagai perusahaan yang memotong penghasilan karyawan, PPh pasal 21 itu kan bukan pajaknya si perusahaan ya, tapi ini adalah pajak-pajak karyawan yang dipotong oleh perusahaan karena per 16 PJ 2016 memberikan amanat itu, artinya menunjuk si perusahaan sebagai pemotong pajak. Nah, idealnya atau kalau kita logisnya gitu ya, karena sifatnya hanya memotong, dia tidak ada lebih bayar ya, karena kan hanya menghitung, motongin saja, kemudian menyetorkan ke kas negara serta melaporkan SPT. Namun pada kenyataannya ternyata PPh pasal 21 itu bisa lebih bayar. Nah, kira-kira apa saja yang menyebabkan atau apa saja yang membuat PPh pasal 21 menjadi lebih bayar, kita akan bahas di video kali ini ya. Nah, ini beberapa hal-hal yang menyebabkan PPh pasal 21 menjadi lebih bayar. Yang pertama bisa jadi karena kesalahan PTKP gitu ya. Misalnya PTKP-nya seharusnya K1 gitu ya, dipotong menjadi K2 gitu. Ya, bukan dipotong. Harusnya PTKP-nya K1 tapi dihitung dengan PTKP K2 gitu. Artinya atau sebaliknya, seharusnya K2 dia dipotong dengan K1. Nah, itu juga akan membuat perhitungan PPh pasal 21-nya menjadi berubah gitu. Atau mungkin seharusnya dia TK0 tapi dipotong dengan K gitu ya. Itu akan membuat PPh pasal 21 atau sebaliknya harusnya K tapi dipotong dengan TK0 gitu ya. Itu yang akan membuat perhitungan PPh pasal 21 menjadi berbeda dari yang seharusnya. Jadi ada kesalahan PTKP. Yang kedua, lebih bayar PPh pasal 21 juga bisa diakibatkan karena WP luar negeri atau WPLN berubah statusnya menjadi WPDN di tengah tahun gitu ya. Kita sudah sama-sama ketahui kalau dia WPLN itu kan dipotongnya PPh pasal 26 ya, katakanlah dengan tarif 20% gitu. Sementara WPDN dipotong dengan tarif pasal 17 ya, mulai dari 5%, 15%, 25% hingga 30%. Ketika tadinya dia dipotong menjadi 20%, dipotong 20% dengan PPh pasal 26, kemudian berubah statusnya menjadi PPh pasal 21 di tengah tahun. Nah, itu PPh pasal 26 yang sudah dipotong sebelumnya itu akan dikompen ya. Jadi misalnya nih, Januari sampai dengan April dia dipotong PPh pasal 26 dengan tarif 20%. Nah, mulai masa pajak Mei dia dipotong dengan PPh 5%. Nah, yang tadinya dipotong 5% ini akan diperhitungkan ulang dengan pemotongan 5% ya. Bisa jadi SPT-nya akan menjadi lebih bayar. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, WPDN baru memiliki NPWP di tengah tahun. Jadi kalau sesuai ketentuan PPh pasal 21, kalau orang tidak punya NPWP itu kan dipotongnya 20% lebih tinggi ya. Jadi misalnya harusnya dipotong 5%, dia akan dipotong 6%. Kalau dia harusnya dipotong 15%, dia akan dipotong 18% karena menjadi 120%. Nah, ketika ada WPDN yang baru memiliki NPWP di tengah tahun, itu selisihnya itu nanti sama, kasusnya sama seperti WPLN menjadi WPDN di tengah tahun. Akan diperhitungkan dengan masa pajak berikutnya, gitu ya. Nah, itu juga akan menyebabkan SPT-nya menjadi lebih bayar kemungkinan ya. Kalau yang sudah dipotong ketika dia belum memiliki NPWP lebih besar daripada seharusnya, itu akan menjadi lebih bayar, gitu ya. Nah, yang keempat, sebab yang keempat bisa karena salah tarif nih, misalnya harusnya dia tarifnya ada di 5%, tetapi perusahaan karena salah hitung gitu ya, menghitungnya sampai ke tarif 15% gitu ya, itu akan menyebabkan SPT-nya menjadi lebih bayar. Bisa juga karena kesalahan perhitungan lain gitu ya, misalnya karena kesalahan dalam memasukkan angka gaji pokok atau memasukkan angka tunjangan, itu juga bisa menyebabkan terjadinya lebih bayar. Serta ada juga alasan karyawan berhenti bekerja di tengah tahun ya. Karyawan berhenti bekerja di tengah tahun itu juga bisa menyebabkan pemotongan PPh pasal 21 atas karyawan tersebut menjadi lebih bayar. Kenapa? Karena PPh pasal 21 itu kan cara menghitungnya disetahunkan ya. Artinya kita akan kali 12 gitu ya.
dengan asumsi wajib karyawan ini akan bekerja dari awal tahun hingga akhir tahun. Nah, ketika ada satu karyawan berhenti bekerja di tengah tahun, itu yang tadinya dikali 12 menjadi dikali dengan jumlah bulan dia terrealisasi bekerja. Gitu. Misalnya dia berhenti bekerja di bulan 7. Ketika menghitung PPh pasal 21 kan tadinya kita kali 12 ya. Tapi karena dia berhenti di bulan 7, maka ketika karyawan berhenti bekerja ini kita akan di bukti potongnya akan menghitung sesuai realisasinya itu sebesar atau selama 7 bulan gitu. Itu akan menyebabkan SPT-nya menjadi lebih bayar. Nah, terus pertanyaan berikutnya, kalau terjadi SPT yang lebih bayar atau terjadi lebih bayar pemotongan PPh pasal 21, apa yang harus dilakukan pemberi kerja gitu ya? Yang harus dilakukan adalah tergantung keadaan. Ketika harus pembetulan SPT maka perlu melakukan pembetulan SPT gitu ya. Ketika tidak perlu ya artinya tidak perlu. Artinya cukup dilaporkan di SPT normal saja. Nah, video kali ini atau saya akan membahas mengenai bagaimana cara mengisi lampiran SPT masa 21-nya apabila terjadi kelebihan potong ya. Caranya yaitu dengan mengisi nilai minus. Nilai minus sebesar nilai lebih bayarnya pada nama atau pada baris karyawan yang bersangkutan. Nah, akibatnya dengan cara mengisi nilai minus ini, kelebihan potong karyawan tersebut akan diperhitungkan dengan pemotongan PPh pasal 21 karyawan lainnya. Ini saya ilustrasikan misalnya nih. Misalnya ini adalah katakanlah PT ABC gitu ya, SPT PT ABC. Nah, karyawannya ada satu nih, ada A dan B gitu ya, ini NPWP-nya. Nah, misalnya terhadap si A ini penghasilan brutonya katakanlah 10 juta, si B penghasilan brutonya 15 juta gitu ya. Kemudian terhadap si A misalnya itu dipotong PPh-nya katakanlah 300.000. Nah, kemudian yang si B ini terjadi kelebihan potong nih. Dia terjadi kelebihan potong sebesar 50.000. Nah, akibatnya dengan cara ini, si PT ABC cukup menyetor sebesar kekurangannya saja, sebesar 250.000. Ya. Artinya kelebihan potong yang 50.000 atas karyawan, atas nama si B ini, akan diperhitungkan dengan kekurang bayaran PPh pasal 21 karyawan yang lain. Nah, konsepnya seperti itu kalau di pelaporan SPT masa PPh pasal 21. Sehingga atau dengan kata lain, PPh pasal 21 juga, atau kesimpulan dari video ini adalah memungkinkan terjadi kelebihan pemotongan PPh pasal 21, dan itu sudah diakomodasi di SPT masa PPh pasal 21 yang telah diatur di, kalau saya tidak salah, ada di Per 14 PJ 2013 ya. Ini mengenai bentuk formulir SPT masa PPh pasal 21. Nah, itu dia teman-teman video kita kali ini ya, terkait dengan PPh pasal 21 yang ternyata lebih potong gitu ya. Oleh karena itu kalau teman-teman pernah atau melakukan kelebihan pemotongan terhadap PPh pasal 21 terhadap karyawan, tidak perlu gusar atau tidak perlu risau, karena bisa, yang perlu teman-teman lakukan adalah yang pertama, hitung ulang pemotongannya. Kalau seandainya lebih bayar dan sudah dilaporkan SPT-nya, maka cukup melakukan pembetulan SPT masa, di mana SPT normalnya sudah dilaporkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.